Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari yang mulia ini insyaallah penuh berkah kita kembali dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim alladzi arsaltahu rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan baca hadis arba'in yang ke-23. Au tamla'u ma bainas samai wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyahun wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mu'tiquha. Rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Malik, kunyahnya Abi Malik atau panggilannya Abi Malik, namanya Al-Harith bin Asim. Namanya Al-Harith bin Asim, di dalam beberapa kitab juga disebutkan namanya Ka'ab bin Asim. Ada perbedaan di dalam riwayat tentang nama beliau. Al-Ash'ari nisbat beliau kepada Ash'ar, salah satu kabilah di Yaman. Mereka masuk Islam pada tahun atau datang berhijrah kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman dan berbaiat kepada Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi ada sekitar 50-an orang datang dari Yaman. Bayangkan Bapak Ibu, kita kalau seandainya berada pada zaman Rasulullah, apakah kita masuk dalam golongan yang datang dari negeri jauh-jauh itu kemudian datang kepada Rasulullah? Belum tentu. Mereka itu dari Yaman, bayangkan dari Yaman ke Madinah ketika itu. Yaman Madinah itu jauh sekali. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Kalau di dalam peribahasa atau di dalam semboyan-semboyan kita biasanya an-nadhafatu minal iman, itu diambilnya dari sini. Bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Tapi bahasa syariat kita bukan hanya kebersihan. Beda antara at-tuhur dengan an-nadhafah. An-nadhafah itu adalah bahasanya, boleh katakan bahasa kafir. Bersih daripada kotoran, dari sesuatu yang busuk, daripada sesuatu yang tidak enak dilihat, tidak enak dipandang. Tapi kalau bahasa agama atau bahasa syariat namanya at-tuhur atau at-tahur. Jadi kesucian bukan hanya kebersihan. Jadi di sini nanti akan kita lihat beda antara pengertian kesucian orang-orang yang beriman dengan kesucian atau kebersihan yang dipandang oleh orang-orang kafir. Makanya di dalam Islam ada 2 jenis, bahkan 3 jenis kalau kita makan pendapat Imam Ghazali nanti. Yang pertama adalah kebersihan secara fisik atau kebersihan yang sifatnya bendawi, yaitu bersih daripada najis, bersih daripada kotoran. Kesucian yang kedua adalah kesucian yang sifatnya maknawi. Boleh kita katakan maknawi, yaitu kesucian yang sifatnya itu tidak terlihat. Dia bisa kita rasakan tapi tidak terlihat. Ya, yang pertama adalah kesucian daripada hadas. Hadas ini terbagi 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar di situ ada junub, kemudian ada nifas, ada haid bagi perempuan, atau ada status kafir bagi orang yang akan masuk Islam. Jadi orang sebelum masuk Islam, maka dia dalam kondisi junub, artinya sama dia dengan orang yang berjunub. Ketika dia masuk Islam, maka dia mandi dulu. Ini namanya hadas besar. Karena Imam Al-Ghazali ini dia sangat fokus di dalam masalah ilmu hati, ilmu tazkiyatun nafsi, terutama dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, maka ini belum masukkan. Karena tidak ada kesempurnaan di dalam agama kita kecuali dengan kesucian hati. Kadang ada kita sholat bagus, amal-amal jariah kita jahriyah atau amal-amal yang nampak kita sepertinya sempurna, akan tapi hatinya busuk. Hatinya penuh iri, penuh dengki, penuh kesombongan, mengamalkan sesuatu karena sunnah, maka tidak ada nilainya. Maka Imam Al-Ghazali menambahkan jenis daripada tahur yang ketiga adalah kesucian hati daripada segala penyakit-penyakit hati.
Jadi ini yang pertama daripada hadis Rasulullah bahwa kesucian adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Yang kedua, alhamdulillah atau ucapan kita alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal. Ada dua kalimat kata Rasulullah, ringan di lisan. Kalau kita mau mengucapnya ringan, subhanallah bihamdihi subhanallah ringan sekali. Tapi berat dalam timbangan, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallah. Tapi kembali lagi akan mudah bagi orang yang mudahkan ini Allah dan sulit bagi orang yang kalau seandainya Allah sulitkan untuk mereka. Kemudian walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi. Kemudian Rasulullah mengatakan yang ketiga, ini ada beberapa kebaikan yang disebutkan Rasulullah di sini. Pertama adalah masalah kesucian tadi. Yang kedua adalah alhamdulillah. Sekarang subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Tapi nur adalah cahaya yang penuh kesejukan. Makanya orang-orang salat itu wajah mereka bercahaya. Orang kafir nggak akan melihat, ya karena memang cahaya di dalam diri kita ini bukan cahaya seperti cahaya lampu, bukan cahaya matahari. Makanya ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, mereka tidak bisa melihat cahaya batin gitu. Kemudian wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah sebagai pembuktian. Burhan itu artinya cahaya yang menerangkan. Itu makna dasarnya, cahaya yang menerangkan. Artinya ketika dikaitkan dengan sedekah, artinya sedekah di sini dikatakan burhan adalah karena dia yang menerangkan bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah, bahwa kita meyakini rezeki kita itu datang daripada Allah, sehingga ketika Allah memintanya lagi, kita dengan gampang memberikannya. Itu berarti kita sudah menjelaskan sesuai dengan apa yang Allah katakan bahwa rezeki kita datang dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah SWT. Wal Quran hujjatul laka wa 'alaika. Quran itu adalah hujjah untuk dirimu atau atas dirimu. Al-Quran bisa menjadi imam yang mengiring kita ke dalam surga, atau bisa menjadi al-bojo yang akan menyampaikan kita ke dalam neraka. Tergantung kita posisikan Al-Quran di mana di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita jadikan dia di dalam kehidupan kita dia adalah sebagai imam, panutan kita, aturan yang akan kita ikuti, maka di akhirat nanti dia akan bawa kita ke dalam surga. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan kullun nas yaqdu, setiap orang itu berjalan. Kita ini pasti melangkah. Mau nggak mau tiduran aja kita tetap melangkah kepada kematian itu. Kita tiduran, kita nggak makan, kita pokoknya nggak bergerak pun kita semuanya melangkah menuju Allah SWT. Perjalanannya sudah kita mulai. Kemudian faba'i'un nafsahu. Dalam melangkah kita ini kita menjual diri kita. Apakah jualan kita ini beruntung atau jualan kita ini rugi kembali kepada kita. Kalau kita jual kepada Allah, maka beruntunglah kita selamatkan diri kita di akhirat nanti. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang al-muflihun. Atau kita jual kepada hawa nafsu kita, kepada dunia kita, sehingga kita kerugian di akhirat nanti. Diri kita masuk ke dalam neraka, kita rugi juga tempat yang sudah Allah tampakkan kepada kita. Jadi di akhirat nanti kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, Allah akan katakan, nih yang akan dilihatkan kepada dia, kalau dahulu kamu taat, itu tempat kamu dalam surga. Nampaklah oleh dia bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah, kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah. Kira-kira ketika itu tambah bahagia atau gimana dia Pak? Kalau sakit hati dia, ya Allah kenapa saya begini? Maka saat itu dia akan mengatakan, ya Rabb kembalikan aku ke dunia. Ketika itu Allah mengatakan, tidak lagi. Rabbana di dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihat inna mungkin ya Rabb kami sudah lihat sekarang. Ini mereka sudah lihat ya. Wasami' kami sudah dengar apa bagaimana azab neraka sekarang. Farji'na, sekarang kembalikan kami ke dunia. Kami gagal, tapi nggak boleh gagal 2 kali. Wah, semangat kita. Tapi dah terlambat. Kemudian kata Allah SWT, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama
minal jinnati wan nas. Kalau aku mau, kata Allah, dari dahulu aku sudah berikan petunjuk kepada kalian. Kemudian Allah katakan, aku sudah tetapkan sebagian jalan menjadi penduduk surga dan sebagian jalan sudah dipastikan untuk di neraka. Maka sekarang rasakanlah apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian kerjakan dengan kekufuran kalian selama ini. Maka saat itu ya tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan kecuali hanya berteriak, dan ketika itu mereka terhijab daripada Allah SWT. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Allah, hanya merasakan penderitaan-penderitaan. Ini orang-orang yang disebut sebagai mubikuha, orang yang telah mencelakakan dirinya. Jadi kita semua ini sedang berjalan menuju Allah, atau sedang berjalan menuju akhir daripada perjalanan kita, yang akhirnya itu nanti kepada Allah dengan rahmatnya atau kepada neraka dengan segala siksaan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, dan juga para ulama-ulama yang lain juga memberikan hadis ini atau yang semakna dengan hadis ini. Barangkali demikian Bapak Ibu yang Allah SWT. Ini hadis sudah cukup. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Allah